Makalah yang ke 34 ya, makalah yang ke-34 ya. Qala berkata Ibnu Abbas maudiun akhir. Berkata Ibnu Abbas pada tempat yang lain ya. Kemarin sudah Ibnu Abbas berkata ya. Kemarin Ibu Abbas berkata bahwasanya ya annahu az-zuhdu salah satu ahrufin ya. Zuhud itu ada 3 huruf ya, yang kemarin nih kata Ibnu Abbas pelajaran kita yang kemarin ya. Bahwasanya zuhud itu ada 3 huruf, zai, ha dan dal. Fazai zadul lil ma'ad. Zai itu artinya zadul lil ma'ad, bekal, persiapkan diri untuk lil akhirah, untuk kehidupan di akhirat. Zai artinya zadun ya, tambah lil ma'ad atau persiapan atau bekal ya untuk kehidupan di akhirat. Ya, huruf zainya artinya zadun, bekal ya. Gitu ya. Wa tazawwadu fa inna kharidat yarzadit taqwa, yaitu takwa ya. Wa tazawwadu, berbekalah kamu, fa inna kharizatit taqwa ya. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal untuk kapan? Bekal untuk kehidupan di akhirat ya. Kita kalau mau pergi jalan-jalan aja bawa bekal nggak? Bawa nggak bekal? Bawa ya. Maka untuk kehidupan di akhirat juga harus kita persiapkan diri kita, harus kita siapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang panjang ya, yang selama-lamanya tidak ada mati, tidak ada sakit ya, nggak ada susah ya. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya, maka kita harus persiapkan diri kita ya untuk kehidupan di akhirat, yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan takwalah kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang senang nanti di yaumil kiamah ya. Jadi kehidupan di akhirat itu hanya ada surga dan neraka. Dengan takwalah kita akan dapatkan kesenangan, kebahagiaan di dunia, di akhirat nanti ya. Tapi kalau dengan perbuatan-perbuatan maksiat segala macam, itu bukannya kesenangan tapi kesengsaraan ya. Jadi tazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Persiapkan, berbekalah kamu untuk kehidupan di akhirat. Sebaik-baik bekal untuk akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang baru yang kemarin katakan kita harus persiapkan diri dengan takwa. Haknya adalah hudan lil din, petunjuk ya. Agama adalah petunjuk. Kita hidup harus dengan berpegang kepada agama ya. Hidup kita harus berpegang dengan agama ya. Kemudian nyedal adalah dawam litoah ya. Kita senantiasa istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawam ya, senantiasa ya. Ya, itu dalam menjalankan hidup kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ya pelajaran kita hari ini, wal maqalatur rabi'atu salasun. Maqalah yang ke-34 juga berkata daripada Ibnu Abbas fi maudin akhir, tempat yang lain. Ya, kalau kemarin sudah 3 hal disampaikan ya oleh Ibnu Abbas tentang masalah zuhud, itu ada 3 huruf, zai, ha dan dal. Zai artinya ya zaid, zadun, bekal, ha artinya petunjuk, hidayah ya, dan dal adalah dawam selamanya. Nah, maka untuk ya makalah yang ke-34 ini dari Ibnu Abbas mengatakan fi maudin akhir, dalam tempatan lain ya juga masih tentang masalah zuhud ya, tentang masalah zuhud ya, dikatakan bahwasanya az-zuhdu salah satu ahrufin. Zuhud juga itu ada 3 huruf. Kemarin ada 3 huruf ya. Memang zuhud itu hanya 3 huruf, zai, ha
dar. Ya, 3 huruf. Ya, kalau yang pelajaran kita kemarin 3 huruf itu zainya menjadi ya bekal untuk akhirat, haknya petunjuk ya agama, ya, dan dalnya dawam. Nah, untuk pelajaran yang ke-34 ini adalah ya di mana zai adalah tarkur muzinah ya. Ada 3 huruf zai ya tarkuzinah ya. Ya dah, zainnya dia zainah ya, kenikmatan dunia ya. Ya. Tarku zinah ya, zalnya itu adalah meninggalkan ya daripada kenikmatan dunia ya. Jadi kita hidup ini ya kita harus ya menjaga diri kita jangan terbuai dengan kenikmatan dunia ya. Kita jangan terbuai dengan kenikmatan hidup dunia ya. Itu kenikmatan jangan sampai kita terbuai sehingga kita lalai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nikmat banget kalau begadang enak gak? Enak masih tidur enak gak? Tidur saking enaknya ya siang bayang subuh. Ya, jadi di sini meninggalkan daripada hal-hal kenikmatan dunia ya. Ini zai yang pertama adalah ya meninggalkan ya semua kenikmatan ke dunia ini kita jangan terlalu ya makan nikmat ya. Makan nikmat ya. Saking nikmatnya makannya banyak banget 3 piring. Ya. 3 piring gak kenyangan. Akhirnya apa? Ngantuk mulu. Gitu ya. Jadi dalam zuhud itu ya meninggalkan yang pertama meninggalkan kenikmatan dunia ya. Yaitu kita yang pertama kurangi makan. Makan enak gak? Nikmat banget. Ya, jangan kita ikutin hawa nafsu kita. Nikmat itu jangan diikutin, tapi kurangilah makan, tidur. Enak banget ya, nikmat, lagi ngantuk, lagi lemes ngantuk ya, enak banget tuh ya. Nah, maka kurangilah tidur, jangan ikuti kenikmatan dunia ya. Itu tinggalkan, kurangi tidur, tinggalkan pada makan ya, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang pertama adalah huruf zai adalah azinatu ya, tarkuzinah meninggalkan ya daripada kehidupan kenikmatan dunia. Itu zuhud ya. Ini kalau makan enak ya jangan terlalu kita yang mengikuti hawa nafsu itu, nikmat itu ya. Tapi lagi sih kalau yang maksiat sudah enggak boleh deh. Ini yang kenikmatan yang sifatnya mubah, makan kurangin ya, tidurnya dikurangin ya, berbanyak daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dawamut ya ibadah kemarin tuh, dawamut taah ya, istiqomah ya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang pertama adalah dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, kata-kata zuhud itu ada 3 huruf ya, huruf zai, kemudian huruf ha dan huruf dal. Huruf zai ya dikatakan oleh Ibnu Abbas ada zai azinatu, kenikmatan ya. Maka yang pertama adalah ya tarkuzinati, meninggalkan kenikmatan dunia. Baru kita bisa ya nanti mencapai kepada ya tingkatan kepada zuhud ya gitu. Jadi yang pertama kenikmatan dunia itu kita harus ya tinggalkan ya gitu. Jadi ya kita dalam hidup ini ya jangan terlalu ya kita menuruti ya daripada hawa nafsu kita ya. Ya itu ya. Jadi yang pertama ya jaga diri kita ya, kita kurangi ya
kenikmatan dunia kita kurangi, jangan mengikuti ya segala kenikmatan dunia. Jadi kita kurangin nikmat ya, tidur nikmat kurangin daripada banyak tidur. Ya kurangin tidur kita. Ya makan kita kurangin, jangan terlalu kenyangan mulu. Ya biasa aja ya, untuk kita biasa ya itu ya. Makan ya, tidur ya, itu kita kurangi ya. Itu untuk mencapai nanti ya kepada tingkatan zuhud ya, tingkatan zuhud itu ya. Kemudian ya yang kedua ya al-ha ya zuhud, haknya adalah ya tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu, menjaga mandiri kita, membentengi diri kita, jangan mengikuti hawa nafsu ya. Tarkul hawa ay mahbubatun nafsi ya, mahbubatun nafsi, tinggalkan daripada ya kesenangan diri kita, mahbub yang kita senangi ya, yang kita ya suka ya, hawa nafsu ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu kita harus kendalikan ya, bahkan kita cegah kalau untuk hal-hal yang negatif ya. Nah, ini hawa nafsu kita jaga ya. Yang kedua adalah tarkul hawa, menghindari daripada hawa nafsu, al mahbubatun nafsi ya, jangan mengikuti hawa nafsu kita ya. Yang ketiga huruf dal, tarkud dunya ya. Tarkud dunya, meninggalkan ya kepentingan dunia, tidak mementingkan dunia. Yang dipentingkan adalah untuk kehidupan di akhirat. Hidup di dunia ini ya hendaklah kita pentingkan untuk perbekalan kita di akhirat. Sebagaimana kata Ibnu Abbas yang pertama ya, pelajarannya kemarin itu, hendaklah kita pentingkan kehidupan akhirat. Zadun littaqwa ya. Nah, zadu mempersiapkan diri kita, lalul lil ma'ad, persiapan bekal hidup kita untuk kehidupan di akhirat ya. Jadi yang ketiga dal ini adalah tarkud dunya, artinya meninggalkan ya daripada ya atau kepentingan dunia ya, tidak ya, meninggalkan tidak kepentingan dunia ini ya, yaitu min sana'il khalqi, daripada ya pujian-pujian orang ya. Kan orang kalau dipuji enak gak? Puji enak gak? Kira-kira kalau dipuji bangga gak? Senang. Nah itu jangan sampai kita ya kalau dipuji orang menjadi bangga ya. Tinggalkan ya pujian-pujian, artinya kita jangan ya hiraukan dengan pujian ya, karena pujian itu akan merusak daripada amal ibadah kita ya. Kita jangan suka dipuji, kalau dipuji bangga. Kita dipuji ya biasa saja, dihina pun biasa saja, itu namanya ikhlas. Orang puji nggak bangga, enggak. Orang hina nggak marah, itu ikhlas ya. Nah, jadi ya yang mana dalam ya ini kan tarkun ya, meninggalkan ya daripada ya tarkud dunia ya gitu. Jadi ya daripada ya dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang pertama adalah ya tarkul zina, yang kedua tarkul hawa ya, meninggalkan hawa nafsu, yang ketiga adalah tarkud dunya, yaitu meninggalkan ya, tidak menghiraukan daripada ya kehidupan dunia, kepentingan dunia ya, misana'il khalqi ya, yaitu pujian ya. Kita jangan hiraukan dengan pujian-pujian, jangan bangga dengan pujian, jangan riak ya dengan kita ya membuat sesuatu amal baik untuk dipuji ya, tapi hendaklah kita dengan
ikhlas ya. Karena kalau orang itu bangga ya, dipuji dia bangga, maka akan hilang daripada amal-amal baiknya itu ya. Maka kita jangan bangga ya, itu artinya meninggalkan atau tidak mementingkan dunia ya gitu. Jadi jauhkan daripada sifat bangga ya. Wa minat ta'ummi ya, tanah umi ya gitu. Dan juga ya meninggalkan ya, menjauhkan daripada ya, kenikmatan dunia ya. Kita jauhkan, kita tinggalkan daripada kenikmatan dunia ya. Kenikmatan dunia kita ya tinggalkan ya, segala macam ya, segala macam kenikmatan dunia itu ya. Jadi ya kenikmatannya tinggal. Wa tawassu'i fil ma'kul ya. Jauhkan juga daripada ya, makan yang luas, yang bebas ya. Ya makan ya mengikuti hawa nafsu ya. Makan apaan aja dimakan ya. Nah, itu jauhkan ya. Apaan aja dimakan. Udah ngopi, udah makan nasi goreng ya. Ada si pisang goreng makan lagi. Ya, buat tawassu'i ya. Ya luasnya daripada makanan, makan mulu. Ntar makan ya, kita disuruh sedikitin makan ya, tapi kalau kita sedikit makan ya kan, disuruhnya sedikitin makan sedikitin supaya kita nggak ngantuk ya, supaya bisa ibadah. Kita dibalik, orang-orang sedikit makan, kita sedikit makan. Iya, dikit makan, udah makan nasi goreng, udah ngopi, ya, ada pisang goreng makan lagi, ya, ntar jalan son dimakan lagi, ya, jadi, ya, jauhkan dari tawassu'i fil ma'kul, ya, makan mulu, ya, jangan makan mulu, tinggalkan ya daripada dunia itu, ya, yaitu jangan makan mulu, jangan banyak makan gitu ya, jangan makan ya. Wal masyarib ya, enggak begitu minum ya, artinya ini kesenangan dunia ya, jangan makan mulu ya, jangan minum mulu, minum macam-macam ya, minum kopi, minum teh ya, belum minum minuman yang dikemas, minum dulu ya, ya ada ya. Jadi jangan kita mementingkan atau selalu bernikmat, selalu bersenang-senang dengan kenikmatan dunia, tapi kita jauhkanlah ya kenikmatan dunia, baik makan, ya, minum, ya, itu juga itu kita kurang itu makannya, itu kita kurangin semuanya itu ya. Jangan sampai kita ya di dunia ini kerjaannya cuman makan sama tidur doang ya, makan sama tidur doang ya, ibadahnya cuman ya yang wajib doang ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini udah. Tapi kita hendaklah juga hindari pada kenikmatan dunia, makan kurangin ya, biar bisa kuat ibadah ya, tidur dikurangin ya, biar bisa mengisi waktu kita yang luas untuk ibadah ya, itu ya. Jadi di sini ya dikatakan yang ketiga adalah tarkud dunya, tinggalkan kepentingan dunia, tinggalkan daripada kenikmatan dunia, jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu ya gitu ya, karena hawa nafsu selalu mengajak kepada ya keburukan ya, jadi kita jangan mengikuti daripada hawa nafsu ini ya. Memang kita di dunia ini pengennya seenak aja ya, pengennya enak aja, tapi jangan kita demikian untuk kita bisa mencapai zuhud ini. Jadi ya yang ketiga adalah dal ya,
dal artinya dunya, dal dunya. Jadi tarkud dunya min sana'il khuluqi wa mitana umi wa tawassu'i fil ma'kuli wal masyaribi wal malabisi wal masakin. Ya, jadi kita ya jangan terlalu mengikuti hawa nafsu, dengan selalu bersenang-senang dalam hidup ini, yang selalu bernikmat-nikmat dalam hidup ini, ya dengan ya banyak makan, terus minum, malabis pakaian, ya di pakaian pengen cakep dah, yang mahal, nah, ya biar bisa orang bilang puji, baju pakai yang ada aja cukup. Itu mau beli satu. Kalau orang dulu baju cuma setahun sekali lebaran. Ya. Lebaran doang orang dulu beli baju. Ya, itu yang punya duit. Kalau nggak punya duit bisa 5 tahun baru beli. Kalau sekarang anak sekarang sebulan sekali beli. Anak sekarang beli sebulan sekali. Ya. Ya, yang 2 minggu sekali. Ya. Ya dari pakaian juga ya, jangan terlalu kita berbangga-bangga dengan pakaian ya, wal malabis ya, jangan berbangga-bangga dengan pakaian yang sederhana ya, itu wal malabis ya, wal masakin juga rumah, masakin maskanun ya, tempat kita tinggal ya, wal masakin, jangan kita berbangga-bangga dengan rumah ya. Rumah nggak berhenti di dandan dulu, ini kurang, ya, ntar ganti lagi, ya, belum dicat, ya, segala macam, ya, tapi hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Kalau udah punya rumah bersyukurlah, ya, diisi rumah kita dengan banyak-banyak baca Quran, gitu, ya, jangan cuman rumah bagus nggak pernah ada yang baca Quran. Rumah tidak ada yang baca Quran, sama juga kuburan. Ya, kuburan kan ada orangnya tapi nggak ada yang baca Quran. Ya, begitu rumah. Gimana kalau rumahnya hanya bagus saja, ya, dia tidak ada pernah baca Quran sama kuburan. Ya, maka itu kita ya wal masakin, rumah-rumah ini hendaklah kita isi rumah kita dengan ibadah. Anak kita suruh banyak baca Quran ya, biar dia belajar, dia ngaji ya. Jangan rumah nggak pernah ada yang baca Quran ya, karena membaca Al-Quran itu adalah ya, nanti dia akan memberikan syafaat kepada kita ya. Rumah kalau ada yang membaca Al-Quran akan penuh dengan keberkahan. Ya, ya kalau dulu habis maghrib semua rumah baca Quran. Ya, dulu tahun 70-an semua rumah itu membaca Quran. Anak-anak muda semuanya pada ngaji, jalan pergi ngaji, baca Quran. Nah, maka itu dikatakan sini yang ketiga adalah tarkud dunia, tidak mementingkan dunia ya. Apa maksudnya ya, min asna'il khalqi, dunia ini banggaan, enggak menjadi kebanggaan ya, juga dia menjauhi daripada kenikmatan dunia ya, kenikmatan dunia ya. Makan juga sederhana dikit ya. Kalau sekarang makan ya pada mewah-mewah. Iya. Udah makannya mewah, difoto lagi. Difoto orang. Ya makannya pakai difoto orang. Di mana dia lagi makan, ya. Sekarang kita tahu orang di mana dia lagi makan, kita tahu. Kenapa Bang? Ada fotonya. Ya, ada bangga. Yo, saya lagi makannya di puncak. Ya, bangga. Itu yang enggak boleh. Ya, enggak boleh kita ya. Maka itu dikatakan ya tarkud dunya, tinggalkan ya, atau tidak mementingkan kehidupan dunia, tapi hendaklah kita pentingkan untuk kehidupan di akhirat ya, kepentingan untuk kehidupan di akhirat. Waktu kita isi yang masih muda buat ngaji ya, belajar sungguh-sungguh, isi waktu
sebaik-baiknya. Ya, kita isi dengan ibadah, ya, kita isi dengan ya sholat sunnah, semua amal-amal soleh kita isi hidup ini, ya, dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, jadikan semua yang kita lakukan menjadi ibadah, ya, menjadi ibadah, ya, itu ya. Jadi kita dari subuh bangun, habis subuh bangun ya sembahyang subuh berjamaah, ya, untuk laki-laki dan subuh, ya, kita dari rumah aja kita sudah berwudu pergi ke masjid, itu tiap langkah kita kaki kanan mendapatkan pahala, kaki kiri mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Rasul katakan, ya, di mana Rasul katakan, wahai sahabat-sahabatku, maukah kau beritahu amalan yang bisa menghapuskan dosa, ya, maukah kamu yang kau beritahukan amalan yang bisa menghapuskan dosa? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa itu? Isbagul wudu bil makari, bangun malam, ya, bangun malam kita kemudian berwudu dengan sempurna, maka kita berwudu itu diampuni dosa-dosa kita. Dalam hadis lain dikatakan kita berwudu, air wudu kita berjatuhan, dosa-dosa kita ikut berjatuhan, ya. Kita wudu basuh muka, airnya jatuh, tuh dosa-dosa ya kita diampuni oleh Allah SWT. Dosa yang di muka nih, dosa di muka banyak gak? Banyak, dari mata ngeliatin dosa, ya, mata ngeliatin yang tidak baik dosa. Ada di mulut, ya, dosa buat ngomong yang nggak baik. Nah itu kita berwudu diampuni dosa-dosa kita. Hampir lagi kita berwudu di tengah malam, isbagul wudu bil makari, ya. Setelah wudu apa? Kita sholat malam, ya, sholat malam bangun, ya. Sholat malam akan mengangkat derajat kita. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagian daripada malam kita bangun, kita wudu, kita sholat sunnah, sholat tahajud, maka akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, ya. Dan kita memang diperintahkan untuk selalu bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila au zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, bangunlah kamu malam, bangun malam, illa qalila, ya, walaupun kecuali hanya sedikit, sebentar bangunnya, ya. Subuh sekarang jam 4 lewat 45, bangun dah setengah 5 dah, bangun seperempat jam subuh, ya, kita diampuni dosa kita, ya. Setelah kita berwudu, kita bangun malam, kita sholat sunat malam, ya, kemudian masyal masjid, kita berangkat ke masjid, ya, melaksanakan sholat, ya. Kita berjamaah sholat subuh berjamaah di masjid, ya. Kita tahu semua udah sholat subuh berjamaah di masjid pahalanya sangat besar, ya, sama dengan sholat sunat semalam suntuk. Kita sholat subuh berjamaah, ya, sholat subuh berjamaah, ya. Nah itu, ya. Jadi, ya, kita berangkat ke masjid. Yang ketiga adalah intizarul sholat, menunggu sholat. Ba'da sholat itu kita duduk, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ya. Kita habis sholat maghrib, ya, kita nunggu isya dengan taklim, duduk kita ini malaikat memohonkan ampun kepada kita,
intizarus shalah ba'da shalah, nunggu salat setelah salat. Habis salat maghrib duduk ngaji taklim, duduk kita ini adalah diampuni dosa-dosa kita. Atau sebelum azan, ya, itu udah duduk, itu namanya menunggu sholat. Ya, sebelum azan kita menunggu sholat namanya. Ya, intizarus sholat ba'da sholat. Ya, menunggu sholat. Ya, sebelum azan. Ya, itu ya namanya menunggu sholat. Nah itulah ya. Jadi di mana ya yang ketiga zai ini ya adalah ya dimentar dunya. Jadi sekali lagi zuhud ada 3 huruf. Zuhud ada 3 huruf. Ya, zai, ha dan dal. Ya, zuhud ya zai, ha dan dal. Ya, zainya itu artinya bekal, cari bekal selagi hidup ya untuk kehidupan di akhirat. Ya, zainya kita cari ya bekal ya untuk kehidupan akhirat. Yang keduanya adalah hak hudan ya petunjuk ya untuk agama kita. Hidup kita ini hendaklah berdasarkan petunjuk dari ya agama. Nah, maka kita wajib belajar ya dengan hidup ini petunjuk agama. Karena hidup kita ini semuanya berdasarkan petunjuk agama. Bangun tidur berdasarkan petunjuk agama. Mau tidur berdasarkan petunjuk agama. Ya, cara tidur berdasarkan petunjuk agama. Mau makan berdasarkan petunjuk. Habis makan petunjuk agama. Jangan semau kita aja. Ya, semuanya kita berdasarkan agama. Nah inilah ya daripada makalah yang ke-20 yang 34 dari Ibnu Abbas ya. Jadi sekali lagi ya kata zuhud itu 3 huruf. Kata zuhud 3 huruf ya. Zai, ha dan dal. Ya, zainya merupakan persiapkan diri kita. Zadun artinya bekal. Ya, persiapkan atau berbekallah untuk kehidupan di akhirat. Ya, haknya dan petunjuk hidup ini hendaklah kita berdasarkan petunjuk agama. Ya, dan dal ya adalah di mana mudawamah. Kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah inilah ya pelajaran kita dalam makalah ke-34. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sahabina rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'maka bimazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim al-azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la taswa wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna min syarifi ridhak wa la tani waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi adzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya sana fil akhirati sana wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.